Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi praktikum untuk kelas 11 TKJ ya. Di sini kita akan menggunakan dua buah perangkat switch. Di sini ada switch A dan switch B. Nah, masing-masing switch ini akan mewakili masing-masing network ya. Kita coba. Nah, dimana pada masing-masing switch itu punya perangkat komputer. Jadi kita tambahkan komputernya pada masing-masing perangkat switch. Selanjutnya kita akan menghubungkannya. Kita hubungkan pakai kabel ke port fase Ethernet dari PC ke perangkat switch ya. Kita koneksikan. Setelah kita koneksikan, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address ya untuk masing-masing perangkat. Nah, sebelumnya kita akan menentukan berapa networknya ya. Kalau yang ini menggunakan network 192.168.10.0 dan yang di sini kita menggunakan 20.0/24. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address. Dan PC yang terakhir. Nah, selanjutnya pada PC yang sebelah kanan ya, untuk network 20. Setelah itu kita akan coba untuk melakukan proses ping ya. Kita ping apakah sudah bisa saling terhubung. Ini juga sudah. Untuk network 10.0 sudah oke. Nah, selanjutnya kita ke network 20. Kita tes ping. Bisa connect. Harusnya sudah bisa saling terkoneksi. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan dua buah network ini kita akan hubungkan switchnya. Kita akan hubungkan. Kita hubungkan.
Nah, kita coba ya untuk menghubungkan antara PC yang berbeda network. Nah, di sini statusnya masih violet ya, karena kita untuk menghubungkan network yang berbeda itu kita butuh perangkat yang namanya perangkat router ya, dimana kita harus melakukan proses routing. Untuk itu kita hapus kabelnya dan kita akan tambahkan perangkat router untuk melakukan proses routing. Kita koneksikan dari router. Jadi router sebagai perantara ya, sebagai perantara yang menghubungkan antara network A dan network B. Nah, selanjutnya router akan kita konfigurasi. Nah, untuk melakukan konfigurasi pada router itu berbeda dengan pada PC ya, karena kita harus mengkonfigurasi berbasis dengan metode berbasis CLI ya, atau command line interface. Kita apply. Oke, kita akses kembali. Nah, di sini kita bisa pilih no. Selanjutnya kita akan ketikkan perintah enable. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke configuration terminal dan kita masuk ke port interface GI 0/0. Kita setting IP address-nya. IP address dari router adalah menggunakan IP address yang networknya sama ya. Dalam hal ini menggunakan IP address 10.10/24. Kita no shutdown untuk mengaktifkan dan kita pindah ke interface. Kita pindah ke interface GI 0/1 IP address 20.10. Oke, kita no shutdown. Oke, harusnya kedua perangkat, jadi router yang ini sudah bisa berkomunikasi dengan networknya dan sebaliknya ya. Oke, kita coba komunikasikan apakah sudah bisa terhubung. Oke, harusnya semua sudah bisa terhubung dengan masing-masing router. Oke, sudah bisa terhubung ya. Oke, selanjutnya kita coba hubungkan kembali antara PC 0 dan PC 4 yang berada pada network yang berbeda. Nah, di sini masih statusnya masih violet ya. Masih violet artinya belum bisa terhubung ya. Nah, apa yang kurang? Harusnya kita harus menambahkan informasi gateway ya pada masing-masing perangkat ya, karena ketika dia akan menghubungkan ke atau akan terhubung ke network yang lain ataupun ke internet, dia harus punya gateway ya, dimana dia harus tahu dimana dia akan meneruskan paket ketika tujuan paketnya itu berada pada network yang berbeda. Dalam hal ini kita gunakan network, kalau pada network 10 menggunakan 10.10, kalau pada network 20 menggunakan default gateway 20.10. Oke, kita setting semuanya. Oke, ini kita settingnya secara statik ya. Di pembelajaran selanjutnya insya Allah kita akan belajar bagaimana implementasi konfigurasi pada klien itu menggunakan IP dynamic. Kalau di sini menyesuaikan dengan gateway-nya 20.10. Di sini juga sama. Oke. Oke, sini juga. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan uji coba ya, atau dengan simulasi juga bisa. Kita simulasikan proses konektivitas ya. Protokol yang kita gunakan itu ICMP. Selanjutnya kita bisa tes ya, dari PC 0 ke PC 4. Kita coba play. Oke, paketnya akan diteruskan ke gateway dan akan diteruskan ke switch. Dan ciri khas dari ICMP adalah
three-way handshake ya. Jadi ketika paket diterima akan ada informasi balik yang menyatakan bahwa paket yang dikirimkan tersebut sudah sampai ya. Jadi harusnya saat ini konektivitas antara semua perangkat juga sudah oke dan sudah bisa saling berkomunikasi ya antara perangkat yang berbeda network. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mengimplementasikan konfigurasi yang sama namun menggunakan alamat IP yang berbasis DHCP ya, atau Dynamic Host Configuration Protocol. Adik-adik juga bisa lihat panduan dan tutorialnya di channel ini ya, untuk bisa belajar lebih awal ya, agar ketika pembelajaran di kelas kita bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk paham ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.